Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah peserta didik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang bab statistika. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang penyebaran data pada poin nilai rata-rata atau nilai mean. Mengingat kembali, mean itu atau nilai rata-rata terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, mean data tunggal, mean data berbobot, lalu mean data berkelompok. Suatu data disebut data berkelompok apabila data yang disajikan dalam interval tertentu dan setiap interval itu memiliki frekuensinya masing-masing. Di mana untuk menentukan menentukan nilai mean pada data berkelompok, yaitu mean sama dengan sigma. Dalam matematika, sigma itu dinotasikan dengan jumlah keseluruhan. Maka sigma Fi dikali Xi atau frekuensi I dikali dengan Xi. Data nilai tengah ke I dibagi dengan sigma frekuensi I. Mean adalah rata-rata, Fi adalah frekuensi data ke I, Xi adalah nilai tengah kelas ke I. Oke, untuk lebih jelas pemahaman kali ini kita akan Bapak akan memberikan contoh soal. Tentukan nilai mean dari tabel distribusi frekuensi berikut. Jadi misalkan ada suatu data yaitu memiliki kolom nilai dan kolom frekuensi. Artinya di sini dapat kita lihat pada kolom nilai ia memiliki beberapa data. Yang pertama untuk 20 sampai 24. Oke, perlu diingat kembali, data berkelompok artinya ia memiliki interval atau selang nilai atau selisih nilai. Artinya, nilai dari 20 sampai 24 itu memiliki frekuensi 4. Selanjutnya, nilai frekuensi untuk nilai untuk 25 sampai 29 itu memiliki frekuensi 8 dan seterusnya. Perlu diingat kembali, perlu Bapak jelaskan kembali di mana setiap interval itu memiliki selisih yang selalu sama. Dapat dilihat di sini. Dari 20 sampai 24 ia memiliki selisih atau interval yaitu 5. Yaitu pertama dari 20 sampai 24 berarti 20, 21, 22, 23, 24. Artinya setiap kelas itu memiliki interval yang selalu sama yaitu 5. Oke, sekarang kita ke penyelesaian. Sebelum menentukan penyelesaian, kita harus mengetahui nilai Fn dan nilai Xt pada suatu tabel yang disajikan. Jadi kita buat kembali tabel pada soal sebelumnya untuk kolom nilai dan kolom frekuensi. Setelah itu kita akan menentukan nilai Xi. Xi adalah nilai tengah kelas. Sekarang kita perhatikan 20 sampai 24 nilai tengahnya adalah 22. Oke, boleh dicek kembali dari 20 sampai 24. Nilai tengah-tengahnya yaitu 22. Selanjutnya nilai 25 sampai dengan 29 nilai tengahnya adalah 27. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya setelah kita menentukan nilai Xi atau nilai tengah kelas, jadi setiap kolom, setiap nilai itu kita tentukan nilai tengahnya. Setelah menentukan nilai tengah, selanjutnya yaitu Fi dikali Xi, artinya nilai frekuensi dikali dengan nilai data tengah. Oke, sekarang kita lihat pertama 4 dan 22. 4 dan 22 kita kali, dimana hasil dari 4 kali 22 yaitu
88. Seterusnya 8 dikali 27 yaitu hasilnya 216 dan seterusnya. Jadi nilai frekuensi dan nilai data tengah itu dikali sesuai pasangan. Jadi dari frekuensi pertama hingga frekuensi terakhir dikali dengan pasangan nilai tengahnya. Selanjutnya, setelah ditentukan nilai frekuensi I dikali dengan nilai XI, maka kita tentukan jumlah total dari frekuensi dan total dari FI dikali XI, di mana nilai total frekuensi itu adalah banyaknya data atau total keseluruhan data, dan FIXI itu adalah total seluruh dari setelah dijumlahkan. Sama seperti frekuensi tadi, kita jumlahkan mulai dari 4 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 12 dan seterusnya, maka diperoleh hasil 50. Sama halnya dengan FI dikali XI, 88 ditambah 216 ditambah 448 dan seterusnya diperoleh nilai 1710. Oke, setelah mendapat kedua nilai, maka dapat kita substitusikan atau kita masukkan nilainya pada rumus. Perlu ingat lagi, rumus tadi adalah min sama dengan sigma frekuensi I dikali XI dibagi sigma frekuensi I, di mana sigma frekuensi FI dikali XI itu nilai dari total FI dikali XI tadi, yaitu 1710 dibagi dengan sigma frekuensi I, yaitu total seluruh data atau total keseluruhan frekuensi. Maka diperoleh 1710 dibagi 50. Hasil akhirnya adalah min sama dengan 34,2. Maka rata-rata yang diperoleh yaitu 34,2. Baiklah, alhamdulillah pembahasan kali ini Bapak sampaikan mengenai min data berkelompok. Jika ada pertanyaan atau ada permasalahan atau ada pembahasan yang belum jelas, belum dipahami, boleh ajukan pertanyaan kepada Bapak. Terima kasih Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.